Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat berhijrah belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu peperangan yang cukup legendaris. Sebuah peperangan yang terjadi bukan hanya satu periode saja, tapi dua periode loh. Dari tahun 1803 sampai 1838 antara kaum adat dan juga kaum Padri. Perangan apakah itu? So, nggak usah lama-lama. Happy watching. Yap, jadi Perang Padri ini merupakan salah satu peperangan yang terjadi dalam dua periode, di mana pada periode satu ini terjadi pada tahun 1803 sampai 1820 Masehi. Perang Padri ini terjadi antara kaum Padri, yakni kaum yang ingin menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera Barat, dengan kaum adat, yakni terdiri dari para bangsawan di Kerajaan Pagaruyung saat itu di wilayah Sumatera Barat, Minangkabau. Bermula dari 3 orang haji yang berpulang dari Mekah, yakni Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik, yang berniat untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Minangkabau tersebutlah. Kemudian mereka bertiga ini menemui salah satu ulama yang cukup masyhur di wilayah tersebut, yakni Tuanku Nagranje. Akhirnya mereka pun bersama-sama menemui Tuanku Nagranje tersebut. Nah, setelah menemui Tuanku Nagranje, alangkah lebih baik kalau kita menyiarkan agamanya ini bersama-sama loh. Akhirnya mereka berempat pun mengajak Harimaunan Salapan. Jadi Harimaunan Salapan ini merupakan gabungan dari 8 para ulama yang masyhur di wilayah tersebut. Jadi disebut Harimaunan Salapan karena terdiri dari 8 orang ulama, diantaranya Tuanku Lubu Alur, Tuanku Barapi, Tuanku Biaro, Tuanku Kapau, Tuanku Padang Luar, Tuanku Ladang Lawas, Tuanku Galung, dan juga Tuanku Mansingan. Mereka pun bersama dengan Harimaunan Salapan tersebut menemui Tuanku Lintau, di mana Tuanku Lintau ini merupakan kerabat dekat dari pemimpin kerajaan Pagaruyung tersebut, yakni Sultan Arifin Muningsyah, yang memerintah dari tahun 1780 sampai 1821. Akhirnya mereka pun melakukan perundingan antara kaum Padri dengan kaum adat, yang kurang lebih isinya untuk mengajak mereka bersama-sama untuk menjalankan syariat agama dan meninggalkan larangan-larangan agama di wilayah Pagaruyung tersebut. Namun entah kenapa alasannya Tuanku Lintau dan pihak kaum adat ini kurang sependapat gitu. Akhirnya dalam perundingan tersebut pun tidak ada kata sepakat gitu. Tak berhenti di kata tidak sepihak saja, melainkan justru pada tahun 1815 Pagaruyung di bawah pimpinan Tuanku Lintau ini justru menyerang kaum Padri di wilayah Kota Tengah. Sedangkan Sultan Arifin sendiri justru menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan Pagaruyung tersebut. Merasa kewalahan menghadapi kaum Padri, pada Februari 1821, keponakan dari Sultan Arifin, yakni Sultan Alam Bagakersa, justru meminta bantuan kepada pihak Belanda untuk melawan kaum Padri. Nah, dalam situasi seperti ini pihak Belanda justru memanfaatkanlah itu kesempatan itu. Pihak Belanda bersedia membantu Sultan Alam Bagakersa tersebut untuk menyerang kaum Padri dengan syarat kekuasaan kerajaan Pagaruyung harus diserahkan kepada pihak Belanda, dan nantinya Sultan Alam Bagakersa ini akan diangkat menjadi bupati di wilayah Kabupaten Tanah Datar, sebuah wilayah di daerah Minangkabau tersebut. Dan Sultan Alam Bagakersa pun menyetujuilah itu permintaan atau persyaratan dari pihak Belanda. Akhirnya pihak Belanda pun menguasailah itu kerajaan Pagaruyung.
Tak berhenti di situ, pada bulan April 1821-nya, dua wilayah yakni daerah Simawang dan Sulit Air ini diserahkan oleh kaum adat kepada Kapten Gobinet dan Kapten Dienema dari pihak Belanda. Nah, dari situ semakin bertambah lagi kekuatan atau pengaruh Belanda di wilayah Padang tersebut. Akhirnya mereka pun menambahkan personil atau pihak Belanda ini untuk menambah kekuatan mereka di wilayah Padang tersebut. Tak hanya menguasai kerajaan, justru pihak Belanda semakin merambah dengan mengawasi perdagangan yang ada di wilayah Padang. Tepatnya pada tanggal 8 Desember 1821, pihak Belanda mengirimkan tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi Belanda ini di wilayah Padang, untuk memperkuat posisi mereka di wilayah. Tepatnya pada tanggal 4 Maret 1822, ini pihak Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri yang mulanya di wilayah Pagaruyung tersebut keluar dari wilayah Pagaruyung. Mereka berhasil mengusir kaum Padri dan mereka mendirikan sebuah benteng dengan diberi nama Fort van der Capellen. Sementara kaum Padri yang terusir oleh pihak Belanda pun memperkuat pasukannya di wilayah Lintau. Pada 10 Juni 1822, pasukan Belanda di Tanjung Alam ini berhasil dihadang oleh pasukan kaum Padri. Namun di sini pihak Belanda berhasil melaju hingga ke wilayah Luha Aga. Pada tanggal 14 Agustus 1822-nya, ini Kapten Gobinet, siapa tadi, Japs, komandan dari pasukan Belanda atau pimpinan dari kaum Belanda ini terluka dan meninggal di pertempuran Baso. Nah, di sini pasukan kaum Padri ini sempat berhasil menyerang pasukan Belanda hingga membuat mereka ini tertekan dan segera kembali ke benteng mereka masing-masing. Namun pada tanggal 13 April 1823, pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff ini mendapat bahan pasukan dari pihak Belanda. Tambahan tersebut digunakan untuk tambahan personil dalam menyerang wilayah Lintau. Kenapa kok diserang wilayah Lintau? Karena kalau kita ingat tadi, wilayah Lintau ini kan tempat markasnya kaum Padri setelah mereka diusir dari wilayah Pagaruyung kan. Namun 3 hari kemudian pada tanggal 16 Aprilnya, mereka atau pihak Belanda ini berhasil dipukul mundur oleh kaum Padri. Pada tahun 1824, ini yang menariknya, Letkol Raff ini memanggil Sultan Arifin tadi yang melarikan diri itu kembali ke Pagaruyung. Atas perintah tersebut, akhirnya Sultan Arifin pun kembalilah itu ke wilayah Pagaruyung. Namun pada tahun 1825, Sultan Arifin meninggal dunia dan dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Letnan Kolonel Raff meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 17 April 1824 setelah sebelumnya ini mengalami demam yang cukup tinggi. Akhirnya pada bulan September 1824-nya kepemimpinan Letnan Kolonel Raff ini digantikan oleh Mayor Frans Lemlin. Dan di bawah kepemimpinan Lemlin inilah pasukan Belanda atau pihak Belanda berhasil menguasai beberapa kawasan di wilayah Luha Aga, kecuali wilayah Koto Tuo dan Ambeng Gadang. Mereka pun menduduki wilayah Biaro dan Kapau, tetapi karena luka-luka yang dideritanya, akhirnya pada bulan Desember 1824 Lemlin meninggal dunia di Padang. Setelah kematian dari Lemlin, akhirnya kaum Padri pun semakin menguatlah itu posisinya, dan justru ini membuat pihak Belanda sulit untuk menundukkan kaum Padri. Akhirnya di situ pihak Belanda melalui residennya mengajak
Tuanku Imam Bonjol yang saat itu menjadi pemimpin dari kaum Patri untuk melakukan sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825 yang berisi 1. Kedua pihak ini tidak akan saling menyerang. Kedua, tidak ada atau dilarang praktek adu ayam atau sabung ayam. Yang ketiga, pihak Belanda mengakui kekuasaan pimpinan dari kaum Patri di wilayah Batu Sangkar, kemudian Saroso, Padang Gubuk Sigandang, dan juga Adam serta Bukit Tinggi, dan menjamin keberlangsungan peribadahan di sana. Dan yang keempat, kedua belah pihak akan saling melindungi siapapun para pedagang dan yang menempuh perjalanan di sana. Pihak Belanda pun kemudian menandatanganilah itu perjanjian tersebut, tanda setuju akan perjanjian Masang tersebut. Namun di sini sebenarnya tujuan Belanda itu bukanlah untuk melakukan perdamaian dengan pihak kaum Patri. Sebenarnya ada alasan dibalik kenapa pihak Belanda ini menandatangani perjanjian tersebut, karena sebenarnya Belanda memiliki tujuan lain, yakni ingin memindahkan pasukan mereka dari Sumatera ini ke Jawa agar mereka bisa berkonsentrasi untuk melakukan perlawanan dengan Pangeran Diponegoro yang saat itu memang bersamaan konflik antara dengan kaum Patri dan juga Pangeran Diponegoro gitu. Jadi mereka bisa fokus lah gitu. Ya, akhirnya perjanjian tersebut setelah ditandatangani oleh pihak Belanda, akhirnya mereka pun dengan kaum Patri melakukan gencatan senjata untuk sementara waktu. Nah, FYI aja ya teman-teman, siapa sih Tuanku Imam Bonjol ini? Kenapa dia bisa jadi pemimpin dari kaum Patri? Jadi Tuanku Imam Bonjol ini memiliki nama asli Muhammad Syahab yang memang sengaja ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh untuk menjadi imam di Bonjol, sehingga beliau ini disebut sebagai Tuanku Imam Bonjol dan diangkat sebagai pemimpin kaum Patri oleh Tuanku Nan Renceh sebelum beliau ini meninggal. Di sini Tuanku Imam Bonjol berusaha untuk memulihkan keadaan dan merangkul kaum adat di wilayah Minangkabau tersebut, dan beliau pun menyatukan mereka dengan Sumpah Sati Bukit Marapalam di Bukit Marapalam, di mana Sumpah Sati tersebut mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya Minangkabau berlandaskan agama Islam dan agama Islam ini berlandaskan kepada Al-Quran. Lalu apa yang terjadi setelah pihak Belanda selesai melakukan perlawanan di Ponegoro? Mereka kembali ke wilayah Minangkabau tersebut, dan inilah terjadi perang Patri periode kedua. Kita masuk. Setelah perlawanan melawan Pangeran Diponegoro di Jawa, Belanda kembali ke Sumatera dan bukan hanya ingin menundukkan kaum Patri, pihak Belanda ini juga melirik nih peluang yang ada di penanaman kopi yang ada di sana. Mereka berniat untuk menguasai penanaman kopi, tepatnya di wilayah Derek gitu, di wilayah Sumatera tersebut. Bahkan sampai abad ke-19 pun pihak Belanda ini ingin menguasai penanaman kopi tersebut dan memonopoli perdagangan kopi di wilayah tersebut. Akhirnya ambisi inilah yang membuat pihak Belanda membatalkan perjanjian Masang yang sudah dibuat, dan mereka membangun benteng Fort Deco di wilayah Bukit Tinggi. Pada Agustus 1831, wilayah Lintau, ya tempat yang pernah menjadi tempat markas dari kaum Patri ini, berhasil ditaklukkan oleh pihak Belanda. Namun Tuanku Lintau tetap melakukan perlawanan di kawasan Luhak Limopurwa. Pada tahun 1831 sampai 1832, pihak Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Laut
melakukan perlawanan dengan kaum Patri dengan dibantu oleh Sentot Prawirodirjo. Siapakah Sentot Prawirodirjo ini? Jadi beliau ini adalah mantan panglima dari Pangeran Diponegoro, macam berkhianat gitulah, yang kemudian dia ini berpihak pada Belanda. Namun di situ Letnan Kolonel Laut pun tidak langsung percaya gitu, justru beliau ini curiga kepada Sentot. Akhirnya Sentot ini pun dipulangkanlah kembali ke Jawa. Namun di Jawa Sentot juga tidak dipercaya oleh orang sana, sehingga dia ini dikembalikan lagi ke Sumatera. Di Sumatera dia dibuang dan ditahan di Bengkulu, sedangkan pasukannya ini dibubarkan dan direkrut ulang oleh pihak Belanda. Pada Juli 1832, Batavia mengirimkan pasukan dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand P. Vermeulen Krieger. Sedangkan beberapa bulan kemudian, yakni pada bulan Oktober 1832, Tuanku Lintau meninggal dan Luhak 50 jatuh ke tangan Belanda. Kaum Patri kemudian melakukan konsolidasi dan bermarkas di Komang. Namun tidak beberapa lama, kawasan tersebut berhasil ditaklukkan oleh pihak Belanda dan Luhak Agam pun dapat ditaklukkan Belanda, sehingga kaum Patri terpaksa mundur dan Belanda pun melakukan penyisiran mana kawasan yang sekiranya masih berbau-bau kaum Patri, itu segera mereka taklukkan. Nah, pada Januari 1833-nya pihak Belanda ini berkeinginan untuk membuat sebuah benteng pertahanan di wilayah Padang Matinggi. Namun belum sempat mereka membangun markas mereka, justru mereka ini diserang oleh kaum Patri, sehingga menyebabkan banyak korban di pasukan pihak Belanda di bawah pimpinan Tuanku Rau. Namun pada pertempuran di air Bangis pada 29 Januari 1833, Tuanku Rau ini menderita luka karena terkena hujan peluru, sehingga dia meninggal dan diangkat ke kapal. Belum sempat sampai ke tujuan, beliau menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga jasad beliau pun kemudian dibuang ke laut oleh tentara Belanda. Pada tahun yang sama pun pasukan kaum Patri ini bergabunglah dengan kaum adat untuk bersama-sama menyerang atau melawan pihak Belanda. Dan pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan Belanda diserang secara mendadak, sehingga membuat 139 orang dan beberapa pribumi menjadi korban, dan terjadilah itu kekacauan. 4 bulan kemudian, tepatnya di bulan Mei 1833, Sultan Alam Gagarsyah, yang siapa tadi keponakan dari Sultan Arifin yang menjabat sebagai bupati, itu ditangkap oleh pasukan Belanda karena dianggap telah berkhianat, dan sehingga kedudukannya sebagai bupati pun digantikan oleh Tuan Gadang di Batipur. Nah, karena pasukan Belanda ini merasa tidak aman, ya kan, karena kaum Patri dan kaum adat ini kan sudah bersatu. Akhirnya kaum adat pun juga memusuhi pihak Belanda. Akhirnya pihak Belanda pun mengatur siasat untuk membuat plakat panjang yang berisi: 1. Belanda datang hanya untuk menjaga keamanan. Yang kedua, penduduk Minangkabau hanya dipimpin oleh para penghulu mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak wajib membayar pajak. Namun alih-alih mereka ingin membangun infrastruktur, membuat sekolah, dan lain-lain, pastikan membutuhkan biaya. Akhirnya pihak Belanda pun memerintahkan mereka untuk melakukan penanaman kopi secara paksa, dan mereka harus membayar pajak kepada pihak Belanda ini. Alasannya ya untuk
membuat infrastruktur serta membangun sekolah itu tadi. Pada 23 Agustus 1833, Jenderal Van den Bosch yang merupakan komandan dari pihak Belanda ini mendengar perlawanan mereka yang tidak kunjung berhasil. Akhirnya Van den Bosch pun menyusul mereka untuk datang ke wilayah Padang dan melihat langsung bagaimana operasi militer mereka. Akhirnya Van den Bosch pun memberikan kesempatan kepada Komandan Ries saat itu untuk memberikan waktu sampai tanggal 10 September untuk menaklukkan wilayah Bonjol. Namun Ries dan Elaud menyadari bahwa ini pasti butuh waktu, sehingga mereka membutuhkan penangguhan waktu hingga tanggal 16 September. Akhirnya mereka pun menyetujuilah kesepakatan tersebut. Namun di sini pasukan kaum Patri tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan gerilya untuk melakukan siasat bagaimana agar pihak Belanda ini kapok gitu. Akhirnya mereka pun bergerilya sampai pihak Belanda ini justru kehabisan perbekalan, sehingga tinggal tersisa makanan dan juga senjata serta pakaian yang menempel di tubuh mereka saja. Di tahun berikutnya, 1 tahun kemudian, 16 April 1835, pihak Belanda pun tidak menyerah begitu saja. Mereka berniat untuk menyerang Bonjol secara besar-besaran. 5 hari kemudian, operasi militer penyerangan ke Bonjol pun dilakukan dengan memilih 2 rute yang berbeda, yakni melalui jalur Matur dan juga Bamban, di mana mereka ini juga harus menyeberangi sungai, menaiki gunung, menuruni lembah untuk membuat jalur baru, hingga itu memudahkan mereka untuk menaklukkan wilayah Bonjol. 23 April 1833, pasukan Belanda sudah berada di tepi Batang Gantiang. Jadi tepi Batang Gantiang ini adalah sebuah sungai dan mereka berkumpul di situ di Batu Sari. Dari sini hanya ada satu jalan untuk menuju Sipisang. Jadi Sipisang ini adalah sebuah daerah yang merupakan masih basis Patri di sana, sehingga masih dikuasai oleh kaum Patri. Namun itu satu-satunya jalan untuk mereka bisa menuju markas Bonjol. Akhirnya di Sipisang inilah kemudian terjadi pertempuran antara pihak Belanda dan pihak kaum Patri yang saat itu berjaga-jaga di sana, dan pertempuran itu sangat alot sekali. Pihak Patri diserang secara mendadak dan pertempuran tersebut berlangsung kurang lebih 3 hari 3 malam tanpa istirahat sama sekali, sehingga membuat pasukan kaum Patri pun merasa kewalahan, ya kan, tidak ada persiapan apapun, tiba-tiba diserang gitu. Akhirnya mereka pun berlarilah itu ke hutan-hutan yang ada di sekitar Sipisang tersebut, sehingga Sipisang ini jatuh ke tangan Belanda gitu. Akhirnya Sipisang pun kemudian menjadi kubu pertahanan Belanda untuk sementara, sambil menunggu jembatan yang digunakan untuk mencapai wilayah Bonjol ini selesai. Meski terbilang cukup lamban, tapi pasti Belanda berhasil melakukan step by step untuk bisa sampai ke wilayah Bonjol. Mereka kemudian mendekati daerah lembah Alhan Panjang, tetapi harus melewati daerah yang di Padang Lawas masih dikuasai kaum Patri juga, namun berhasil pihak Belanda taklukkan pada 8 Juni 1835. Pada 11 Juni 1835 juga pihak Belanda ini kemudian bergeraklah itu ke arah timur Batang Alhan Panjang, sementara pasukan Patri ini sudah berada di seberangnya gitu. Sudah semakin dekat mereka ini dengan markas Bonjol. 16 Juni 1835 pada tengah malam, pasukan Belanda berhasil mendekati Bonjol dan mereka pun tidak tinggal diam, segera menembaki markas Bonjol menggunakan howitzer, meriam ataupun peledak apapun untuk menaklukkan Bonjol. Namun di situ kaum Patri tidak tinggal diam. Mereka yang berada di Bukit Tajadi juga melakukan hal yang sama kepada pihak Belanda. Nah, di sini yang diuntungkan justru pihak
kaum Padri, karena kan Bukit Tajadi mereka kan berada di posisi atas, sehingga mereka ini jelas diuntungkan karena letak mereka ini lebih tinggi dari pihak Belanda yang saat itu masih di bawah, sehingga ini menyebabkan pihak Belanda pun mengalami korban yang cukup banyak. Meski begitu, pasukan Belanda pun tidak tinggal diam. Keesokan harinya datang 2000 bantuan untuk membantu pasukan Belanda menaklukkan wilayah Bonjol yang dipimpin oleh Residen Prancis. Akhirnya 5 hari kemudian mereka bersama-sama pun menyerang kaum Padri di Bukit Tajadi tersebut. Sekedar gambaran saja bahwa Benteng Bonjol ini terletak di atas bukit yang hampir tegak lurus ke atas yang dikenal dengan nama Bukit Tajadi. Tidak begitu jauh dari situ mengalir sungai yang arusnya sangat deras, yakni apa tadi? Ya, Sungai Batang Alahan Panjang. Sebuah sungai di tengah lembah dengan aliran yang deras berliku kemudian dari utara yang mengarah dari utara ke selatan. Sedangkan benteng mereka ini berbentuk segi empat dengan 3 sisinya itu dikelilingi oleh dinding pertahanan kurang lebih 2 lapis setinggi 3 meter. Di antara kedua lapisnya ini dibuat parit yang dalam dengan lebar 4 meter. Dinding luar terdiri dari batu-batu besar, di atasnya ditanami bambu-bambu berduri panjang yang ditanam sangat rapat sehingga membuat kaum Padri ini dapat mengamati bahkan menembakkan meriam kepada pihak Belanda. Lalu di mana markas dari Tuanku Imam Bonjol sendiri? Lah, markas atau kubu pertahanan dari Tuanku Imam Bonjol ini sulit sekali ditemukan karena tidak mudah dilihat oleh pasukan Belanda karena dikelilingi oleh semak belukar dan hutan yang sangat-sangat lebat. Pihak Belanda kemudian berniat untuk memblokade kaum Padri, namun mereka justru kehabisan perbekalan. Nah, sementara kaum Padri di seluruh wilayah Indonesia ini mendengar bahwa markas Bonjol berbahaya, akhirnya mereka pun bersatu untuk menuju wilayah Bonjol tersebut dan mereka bersatu dengan semangat hidup mulia atau mati syahid. Pada Agustus 1835, pasukan Belanda pun menyeranglah itu kubu-kubu pertahanan kaum Padri yang ada di Bukit Tajadi. Pada awal September 1835, pihak Belanda masih juga belum bisa menaklukkan kaum Padri dan belum berhasil menguasai wilayah tersebut. Justru pada 5 September 1835 kaum Padri ini nekat keluar dari benteng untuk melawan pihak Belanda di kubu pertahanannya. Setelah itu mereka kemudian balik lagi ke wilayah atau ke benteng pertahanan mereka. Pada 9 September 1835 Belanda mencoba untuk menyerang dari sisi kawasan 50-an, namun ini justru mereka gagal dan mengalami banyak kerugian juga. Letnan Kolonel Bauer atau pemimpin mereka ini mengalami sakit dan kembali ke Bukit Tinggi, kemudian digantikan oleh Mayor Prigat. Nah, pada 11 Desember 1835 pasukan dari kaum Padri, yakni rakyat Simpang dan Alahan ini masih mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan dengan pasukan Belanda, sehingga membuat pasukan Belanda ini semakin kewalahan. Berbagai strategi sudah digunakan, berbagai cara sudah dilakukan pihak Belanda, namun hampir setengah tahun mereka belum juga berhasil menaklukkan benteng Bonjol. Namun akhirnya mereka pada tanggal 3 Desember 1836 pasukan Belanda berhasil menjebol benteng pertahanan Bonjol atau benteng pertahanan kaum Padri ini dan berhasil membunuh keluarga dari Tuanku Imam Bonjol. Tetapi dengan semangat pasukan kaum Padri pun berhasil itu memporak-porandakan pasukan dari pihak Belanda dan mengusir mereka dari benteng pertahanan tersebut. Kegagalan penaklukan tersebut justru memukul kebijaksanaan dari Jenderal Hindia Belanda yakni Dominique J. Earens
Dan pada tahun 1837 di bawah pimpinan Mayor Kosius ini pihak Belanda melakukan serangan secara besar-besaran ke wilayah Bonjol. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1837 datang lagi tambahan pasukan dari kapal Perle di Padang. Dan pada tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels berhasil menguasai keadaan di sana, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1837 Bukita jadi jatuh di tangan Belanda, sehingga membuat Tuanku Imam Bonjol melarikan diri ke wilayah Marapat. Sebenarnya di situ Tuanku Imam Bonjol ingin menyatukan kembali pasukan-pasukannya yang sudah tercerai-berai. Namun kurang lebih 3 tahun pertempuran membuat pasukannya ini tinggal sedikit, sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan dengan pihak Belanda. Akhirnya pada Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada pihak Belanda dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut berperang selama ini yang bernama Nali Sultan Saniako diangkat sebagai pejabat oleh pihak Belanda. Namun di sini beberapa referensi juga ada yang mengatakan bahwa di sini Tuanku Imam Bonjol ditipu oleh pihak Belanda. Namun pada 23 Januari 1838 Tuanku Imam Bonjol dibuang ke wilayah Cianjur. Pada akhir 1838 Tuanku Imam Bonjol kembali dibuang ke wilayah Ambon, dan pada 1839 beliau ini dibuang lagi ke Lota Minahasa atau Sulawesi, dan disinilah beliau menjalani masa pengasingan kurang lebih selama 27 tahun. Pada 8 November 1864 Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia dan dimakamkan di pengasingan tersebut. Pasca peperangan Padri tersebut semakin menumbuhkan sikap patriotisme rakyat Indonesia. Kemudian tak hanya itu, bahkan pihak Belanda pun juga membuat tugu di sana untuk mengenang kejadian tersebut, dan beberapa tempat di wilayah tersebut juga dijadikan sebagai tempat wisata di sana. Setelah kemerdekaan, pemerintah juga membangun monumen dan juga museum Tuanku Imam Bonjol untuk mengenang jasa beliau, dan Tuanku Imam Bonjol pun juga ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dari peperangan ini kita diajarkan untuk semakin menumbuhkan sikap patriotisme kita kepada negeri tercinta kita, yakni tanah air Indonesia, dan semangat untuk tidak mudah menyerah. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.